Ya memang fakta sejarahnya seperti itu. Jadi ketika BPUPKI bersidang tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni, 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 itu, bahwa memang ada beberapa tokoh yang memang merumuskan dasar-dasar negara itu. Termasuk diantaranya Muhammad Yamin, kemudian Soekarno, ada satu lagi saya, Suparjo atau siapa saya lupa namanya. Jadi memang mereka merumuskan dasar-dasar negara secara terpisah, kira-kira begitu ya, mungkin dalam satu forum, tapi masing-masing punya ide. Dan ketika mereka disuruh menyampaikan ide-ide dasar negara itu, secara umum sama sebenarnya, hanya mungkin bahasanya saja. Misalnya internasionalisme, kemudian demokrasi, macamlah istilah-istilah yang disebut pada waktu itu, tapi pada hakikatnya sama. Nah, tapi mungkin ini menurut pendapat saya, pandangan saya adalah bahwa karena memang pada waktu itu tokohnya Soekarno, kira begitu ya. Memang tokoh kita pada waktu itu adalah Soekarno, maka atmosfer daya tarik Soekarno itu menjadi lebih kuat gitu. Sehingga walaupun yang disampaikan oleh Soekarno ini sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, karena duluan Muhammad Yamin yang menyampaikan ide-ide dan gagasannya, sedangkan Soekarno-nya pada tanggal 1 Juninya, maka sehingga daya tarik Soekarno ini akhirnya mengerucut ke Soekarno-nya. Padahal sebenarnya ide dasar itu memang secara bersama-sama sudah menjadi pemikiran yang sama gitu, sehingga ketika Soekarno menyampaikan ide yang sama, tokoh-tokoh yang lain tidak merasa keberatan, toh itu juga kok, kira begitu. Jadi memang apa namanya ini, lalu kemudian secara Pancasila yang kita kenal sekarang ini itu dirumuskan oleh tim 9-nya, walaupun misalnya pada sila pertamanya ada revisi yang tertuang dalam Piagam Jakarta, kan kira-kira seperti itu ya, yang menghapus 7 kata itu sehingga hanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi memang konsep dasarnya disampaikan oleh founding father kita Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, lalu dan lain-lain itu. Lalu kemudian dirumuskan oleh tim 9 dengan bahasa yang lebih bagus lagi. Termasuk misalnya ada protes dari Amar Hamis pada waktu itu mewakili Indonesia Timur. Lalu kemudian lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang ini, dan itu dituangkan dalam pembukaan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Oke. Dan paham-paham yang seberapa sakti sih sebenarnya Bung Leman? Tidak apa-apa jadi Leman, benar apa-apa. Dia lagi nyeritain barangkali ini. Oh, iya. Lagi atau lagi dengar. Iya. Seberapa sakti sebenarnya nilai-nilai dalam Pancasila ini mempersatukan. Ya. Indonesia begitu. Sakti sekali. Kenapa dia begitu sakti? Karena memang dia beranjak dari akar kita gitu. Memang dia lahir dari karakteristik masyarakat Indonesia, kultur budayanya, sejarahnya, latar belakangnya, kearifan lokal kita. Memang diambil dari situ. Contoh misalnya rumusan misalnya terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama. Masyarakat yang beragama. Kalau sekarang misalnya diakui ada 6 agama, tapi kalau dulu banyak sekali agama-agama yang memang sudah menjadi agama yang menjadi budaya masyarakat pada waktu itu. Belum istilahnya ya yang agama-agama tradisional lah kalau saya sebut istilah seperti itu ya. Jadi memang diambil dari situ, maka ketika itu disampaikan ya tidak ada yang keberatan. Kalau ada yang berusaha merubah itu, orang justru jadi keberatan gitu, marah gitu. Karena memang akar kita di situ. Kita memang di negara ini memang dihuni oleh masyarakat yang beragama gitu. Jadi kemudian yang kultur budayanya tinggi, adat istiadatnya tinggi, kemudian penghormatan terhadap karakteristik masyarakat setiap daerahnya tinggi. Jadi memang dia jadi sakti karena memang dia lahir dari ibu pertiwi gitu. Jadi tidak diadopsi dari yang lain gitu. Misalnya nih contoh, seandainya dasar kita komunis misalnya, atau kita paham komunis itu kan diambil dari Uni Soviet atau dari Cina. Itu tidak beranjak, tidak berakar dari kita, maka tentu tidak kuat gitu. Maka tentu tidak berterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi karena memang dia diambil dari rahim ibu pertiwi sendiri, maka tidak ada yang keberatan. Sudah benar-benar mewakili jati diri kita sebagai sebuah bangsa gitu. Kesaktiannya di situ. Iya, dan
apa saya bilangnya, dan tidak, saya rasa memang cuma Indonesia yang punya dasar negara Pancasila, dan ini dipidatokan Bung Karno kan waktu di Amerika, waktu dia diundang berpidato di Senat Amerika Serikat gitu. Artinya kalau kita lihat misalnya negara-negara lain itu mereka mengadopsi dasar-dasar atau paham-paham yang memang secara internasional dikenal, misalnya Marxisme, Leninisme gitu, komunisme gitu ya, dan itu diadopsi oleh beberapa negara. Tapi Indonesia hebatnya di situ, dia tidak mau terpengaruh oleh paham-paham yang ada. Indonesia menciptakan pahamnya sendiri melalui pikiran-pikiran founding father, melalui pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita gitu, dan diambil dari karakteristik kita sebagai sebuah bangsa, baik dari aspek sejarah masa lalunya, kemudian aspek masa kininya, dan relevan untuk aspek masa depannya gitu. Ini paham-paham seperti Marxisme tadi, Leninisme dan komunisme begitu. Ini paham banyak dianut di negara-negara lain, dan ini cukup dikenal di negara-negara selain dari Indonesia. Negara-negara sekuler mungkin khususnya. dari sila yang keempat, yang empat bukan 5 ya, dari 4 sila dari Pancasila itu mungkin mereka sudah terapkan, tapi tidak secara sistematis begitu. Dan di Indonesia mungkin kelebihannya sila pertama begitu ya, Bung Leman. Karena Bung Samsul, sorry. Sorry. Karena ini kan, kalau banyak juga orang yang menjadikan contoh negara-negara yang menerapkan komunisme ini seperti Rusia, mereka kan termasuk negara yang maju begitu. Ya, tapi memang sekarang ini paham-paham komunisme itu sebenarnya di tempat lahirnya sendiri pun sudah tidak diterima gitu. Contoh misalnya kita kenal misalnya Uni Soviet udah runtuh gitu, sekarang Rusia gitu. Atau yang lebih kita kenal itu Cina misalnya. Jadi Cina itu juga tidak 100% komunis gitu ya, walaupun memang pahamnya paham komunis. Jadi paham komunisme itu dipertahankan itu hanya untuk memudahkan mengatur warganya. Tapi kalau dalam tatanan ekonominya, berpolitiknya itu tidak komunis sama sekali. Mereka sudah lebih sekuler kira-kira begitu ya. Jadi istilahnya lambat laun memang sejumlah paham-paham yang kita kenal itu seiring berjalan waktu memang dia ternyata berbeda dengan Pancasila. Kenapa? Kan tadi saya katakan Pancasila itu dia mengadopsi sejarah masa lalu, kemudian relevan dengan masa kini, dan dia juga relevan untuk masa yang akan datang gitu. Kita sudah menerapkan paham dasar Pancasila ini selama 78 tahun gitu, sejak Indonesia merdeka begitu. Dan hampir tidak pernah ada pertentangan, kecuali orang-orang yang ingin ada niat-niat ingin merubah paham itu gitu. Dan itu tolak. Iya betul. Banyak yang ini ya. Iya memang karena sakti itu memang dia gimana ya, Pancasila ini kan memang kalau bahasa anak mudanya gue banget gitu loh, gitu kan. Dia itu memang gue banget dari aspek mana saja, dari aspek keyakinan yang saya imani misalnya, dia relevan. Bagaimana saya hidup membangun komunikasi sosial di tengah-tengah masyarakat, dia relevan. Bagaimana saya ditempatkan dalam kancah apa saja pun, entah ekonomi, sosial, politik, dia relevan. Jadi memang dia gue banget gitu. Pancasila itu kita kali gitu kan. Beda dengan bagaimana lah kalau misalnya paham yang lain, memang dia diadopsi. Mungkin tidak mau repot kan, kita bagaimana, ya udah pakai Leninisme atau Marxisme aja misalnya kayak gitu, atau komunis aja. Lalu kemudian setelah dijalani kan namanya ngikut-ngikut aja kan. Misalnya hanya melihat gitu, kayaknya kalau pakai paham-paham ini bagus, negara ini maju, lalu diadopsi di negara. Sekarang ini Musajul terhadap beberapa orang, beberapa yang yang tertarik dengan paham-paham yang seperti itu. Iya memang. Jadi memang istilahnya memang yang sedikit membedakan dasar Pancasila itu dengan dasar-dasar yang lain yang dijadikan oleh negara-negara lain itu adalah, perbedaannya adalah kita memang diatur dengan berpancasila ini, memang kita diatur secara menyeluruh gitu. Kalau paham lain itu kan dia kan lebih bebas kan, dia bebas mau ngapain aja, bebas lah kira. Jadi dia